وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وأضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sok mangga ieu lantunan ayat suci Al-Qur'an wal waqti kawitan lamun masih kene can rupa rapi. Sok mangga kurang kali cara lagi. Sok om mangga masih kene kana tempat urang lain cara supir teh. Sok mangga sok cara deui ibu-ibu anu atau sepuhna mangga begitu ayat maca ayat suci Al-Qur'anul Karim mangga ibu putra putri orang ulah sampai mainkeun lato-lato enak kaburang kali disiplin sok kupingkeun ayat suci Al-Qur'anul Karim mudah-mudahan orang keberkahan amin. Sok mangga cari rapi awas kurang kali anu main lato-lato dirampas ge ku Pansip. Setuju? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, repeh ibu, wayang repeh aja. من الشيطان الرجيم. من
ليلا من المسجد إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من
وقضينا إلى بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا.
لا إله إلا الله لا والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر شانئك
صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun ka Al Mukarram Al Ustad Muhammad Abdul Latif dari Jawa Barat anu parantos ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan urang sadayana anu nguping kabarokahan dina lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah Riung Isra wal Mi'raj rahimakumullah, sagacan urang acara salajengna mubalik tunggal Al Mukarram Al Habib Reja As-Syahab mangga terutami ka para tokoh wabil khusus ka guru kita sedoyo Al Mukarram Kiai Haji Jainuddin supados enggal naik ke panggung mewakili ti Bapak Pemerintah, Bapak Kepala Desa, Bapak Jarwo Yayat, terus Bapak Ustadz Hasanuddin, Bapak Ustadz Ibnu beserta Bapak RT Enju selaku RT 01, Bapak RT Muda, Bapak RT Uben, mangga cari ka ieu tempat podium ada saregigan sakali deui ka guru urang sadaya Al Mukarram Kiai Haji Jainuddin, mangga ka para pemuda sok mang petasan siap. Mangga sakali deui ka para tokoh, Kapun Guru Ama Haji Jainuddin, Bapak Ustadz Ibnu, Bapak Ustadz Hasanuddin, sok tiasa ka luhur podium. Mangga sakali deui terutama ka Bapak Kepala Desa, Bapak RT Enju selaku daripada pemerintah RT 01, Bapak Muda, Bapak RT Muda, Bapak RT Upen, silakan tokoh-tokoh masyarakat mewakili Bapak Haji Ade, mangga sok kurang kalik sakarang di podium. Sok pasian jalan, mangga terutama ke Akim Al-Kirok upami ayah guru urang sadaya Kiai Haji Daman Huri, mangga Bapak sepuh sekali ini Bapak Guru, Bapak Ustadz Ibnu, Bapak Jarwo, Abah Haji Ade sebagai daripada tokoh masyarakat kurang Kampung Muara, silakan untuk menaiki iya di luhur podium. Mangga. Halo. Sok sambil orang sambut Habib kita sambil baca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah
mangga kepada sepuh pun nama para mangga tokoh masyarakat nama Bapak Kepala Desa, Bapak Jaro Yayam Dimyati, sok kepada RT, mangga Bapak RT Njo, Bapak RT muda kita, Bapak RT Upen, Abah Haji Ade, mangga. Kang. Kalau punten mau hadir anak-anak muda, terutama anak-anak santri, silakan ke sini ke pinggir panggung. Ayo anak-anak muda, anak-anak santri, mangga sok-sok dia. Panitia mangga sok-sok. Mangga kepada panitia sate acan. Habib kita melanjutkan drama terutama ke anak-anak muda, santri eta mangga sok dia, mangga. Para pemuda sok. Panitia, Mang Obay, jajak pun dari para santri. Sok mangga para santrinya, ayo kurang mudah-mudahan kabarokahan. Sok mangga para santri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihil burhanuh المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب البشرة صلاة تبثرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعالمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا رزاق. أما بعد, sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati kepada segenap para alim ulama, kepada para kiai, pada para asatidz, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, para tuan-tuan guru kita sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang begitu banyak guru-guru kita hadir pada tempat ini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, kepada para ulama-ulama kita, para kiai, para ustadz, para ajangan kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya,
Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Allah istiqomahkan di dalam berjuangnya. Amin ya Rabbal. Dan juga kepada para aparatur pemerintah dari jajaran RT, RW, lurahnya, aparatur keamanan, sipil ataupun non sipilnya yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga salam penghormatan saya sampaikan terkhususnya kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir pada kesempatan kali ini, yang berkumpul bersama dari dimulainya acara sampai detik ini. Kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita bersama-sama memuliakan Allah, kita bersama-sama membesarkan Allah. Semua angkat tangannya kita bermunajat meminta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya syahrul mubarak wa tarikhil mubarak wa lailatul mubarak, tidaklah kita pulang dari ini malam kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah. Dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Apabila di antara kita ada yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah, Allah berikan kemudahan kepadanya. Yang belum menikah, Allah pertemukan jodoh yang saleh-salehah. Yang sudah menikah, Allah berikan anak keturunan saleh-salehah. Dan mudah-mudahan dengan keberkahannya syahrul Rajab, syahrullah, tidaklah kita meninggal kecuali di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Sebelum saya mulai, saudara, saya tanya kepada semua jamaah, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Kira-kira pengajiannya mau dilanjut atau mau ditutup? Kurang kompak, kurang semangat, lanjut atau tutup? Kalau sampai tengah malam siap atau tidak? Betul. Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallahul ladzi la ilaha illa ghairuh, yang mana dialah Allah yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha berkuasa. Maka jikalau ada yang berkuasa kecuali Allah, itu lemah, tidak daya, dan dia hanyalah seorang hamba. Dialah Allah yang maha kaya, yang maha bijaksana, yang maha rahmat kepada seluruh hambanya, sehingga kita diberikan berbagai macam perkara nikmat yang kita dapatkan dari kita lahir sampai detik ini. Begitu banyak karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Wabil khusus Allah memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, dan juga Allah memberikan kepada kita nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ihsan, sehingga pada ini malam, saudara, kita berkumpul bersama di dalam keadaan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan juga masih banyak Allah memberikan nikmat kepada kita semua. Masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Salah satu daripada a'zam min ni'matillah, salah satu daripada agungnya nikmat Allah, paling besarnya nikmat Allah, paling mulianya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu Allah menjadikan saya, menjadikan kalian yang berkumpul pada ini malam adalah makhluk dan hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Tapi saudara, di dalam perkara Allah memuliakan hambanya, di dalam perkara Allah memuliakan makhluknya, ini bukan sembarang perkara, saudara. Karena sejatinya, sehakikatnya, seorang hamba mulia di hadapan Allah itu bukan dikarenakan harta yang kita punya. Oh, Anda punya banyak hartanya, Anda punya rumah yang besar, Anda tiap hari makan mewah, tidak pernah perkara tersebut membuat kita mulia di hadapan Allah. Bahkan yang namanya pangkat,
yang namanya jabatan, yang namanya derajat tidak pernah membuat hamba tersebut mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau Anda punya pangkatnya itu RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, sekalipun Anda seorang presiden, tidak pernah membuat pangkat tersebut mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maaf saudara, maaf, sekalipun Anda punya jabatan seorang ulama, sekalipun Anda seorang kiai, sekalipun Anda seorang ustaz, sekalipun Anda tiap tahun bolak-balik pergi haji, tidak pernah perkara tersebut membuat diri Anda mulia di hadapan Allah. Habib, kami umat Banten ini cinta kepada ulama, kami cinta kepada para kiai, kami cinta kepada para ustaz, karena mereka itu mulia. Jawaban saya betul, seorang ulama itu mulia, seorang kiai itu mulia, seorang ajengan itu mulia. Mulia di hadapan manusia belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih maaf saudara, maaf beribu maaf, maaf beribu maaf. Kita sama-sama buka di dalam sebuah kitab, itu ada dalam judulnya kitab Sohbatuz Zuhad, syair Sohbatuz Zuhad. Di syair yang ke-8 atau ke-7 kalau tidak salah saya lupa. Antara tersebut syair-syair yang awal 7-8. Itu dalam kitab tersebut disampaikan waqala fi syair fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seorang alim ulama, seorang kiai, seorang ustaz, seorang ajengan, kalian semua ini mulia di hadapan Allah karena keilmuan yang kalian punya. Disayang ilmu yang kalian miliki, lam ya'malan, tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak didawamkan. Bahkan banyak di zaman sekarang saudara, ulama-ulama yang bukan menghidupkan agama tapi cari hidup di dalam agama. Maka apa yang terjadi saudara ketika perkara tersebut terjadi? Ulama tersebut bukan ulama yang mulia, bahkan dikatakan dalam syair selanjutnya mu'adzab min qabli ubadil wathan, akan diazab orang tersebut sebelum orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Terlebih maaf, saya sampaikan seperti ini saudara, bukan berarti mengatakan semua ulama itu enggak mulia, bukan. Ini perlu digarisbawahi. Jangan sampai ada orang yang memutarbalikkan fakta, oh seorang Habib Reza menghinakan jabatan ulama. Bukan. Banyak ulama-ulama yang istiqomah, banyak ulama-ulama kiai-kiai yang istiqomah, banyak ustadz-ustadz yang istiqomah. Tapi saya katakan seperti ini karena banyak juga ulama-ulama yang menjual daripada agama. Banyak ustadz-ustadz yang menjual ayat, banyak ustadz-ustadz yang mereka bukan menghidupkan agama tapi cari hidup di dalam agama. Bahkan banyak dari golongan-golongan mereka yang memutarbalikkan hukum, yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal, hanya untuk menjadikan kesenangan pribadi mereka. Dan saya ngomong seperti ini sebuah fakta saudara, bukan hanya omong kosong belaka, apalagi fitnah yang tidak ada buktinya. Di Jawa Barat, gak usah jauh-jauh, di Jawa Barat, di kota Bandung sana saudara, ada seorang kiai, dia punya pondok pesantren, dia punya majelisnya, dia punya santrinya, tapi sayang dia punya santriwati diperkosa secara bergilir saudara. Na'udzubillahi min. Saya tanya, ada seorang ulama memperkosa santri, kira-kira ulama seperti itu muliakan atau jangan? Orang kompak muliakan atau jangan? Muliakan atau jangan? Kalau ada kiai ulama seperti itu di kampung ini, cekek leherna nabi kapae saudara. Betul. Karena ulama itu mengajarkan kebaikan, bukan malah menjual ayat, apalagi memutarbalikkan hukum yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal. Na'udzubillahi min. Saya kembali jelaskan saudara, ulama itu mulia, ulama kiai itu mulia. Tapi banyak orang-orang yang mencari kehidupan di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Terus Habib, perkara yang hakikatnya membuat kita mulia sebagaimana yang Habib sampaikan di awal tadi, itu perkaranya apa? Kalau bukan yang namanya ilmu. Saudara, ilmu itu membuat kita mulia, ilmu itu membuat kita agung, ilmu
membuat derajat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu membuat kita mulia, tapi hakikatnya ilmu tidak menjadikan mulia tersebut permanen di dalam hidup kita. Kalau dulunya ulama, ada yang namanya mantan ulama. Dulunya kiai, ada yang namanya mantan kiai. Dulunya ustadz, ada yang namanya mantan ustadz. Itu semua kemuliaan tidak permanen. Tapi kemuliaan yang saya bahas ini adalah kemuliaan dari kita hidup di alam muka bumi ini sampai kita meninggal berjumpa dengan Allah. Kemuliaan tersebut membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kemuliaan tersebut? Sebagaimana yang Allah sabdakan di dalam Al-Qur'an, wa qala Allah taala, "Qul bi fadlillah wa bir rahmati fa bidzalika falyafrahu." Qul, katakanlah, bi fadlillah, dengan kemuliaannya Allah, wa bir rahmati, dan kasih sayangnya Allah, fa bidzalika falyafrahu, dengan kedua perkara tersebut falyafrah, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenang-senanglah kalian, bergembiralah kalian dengan kedua perkara yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Saudara ikhwan rahimakumullah, kita bahas satu persatu daripada perkara yang disebutkan oleh Allah. Yang namanya fadlullah, kemuliaannya Allah itu tiada batas, tiada tara, tiada banding, tiada ukur. Yang namanya kemuliaan Allah itu sangat banyak. Allah ciptakan surga neraka, ini keagungannya Allah, ini kebesarannya Allah, ini kemuliaannya Allah. Allah ciptakan alam muka bumi dengan isinya, dengan indahnya pemandangan, dengan indahnya alam. Ini keagungan Allah, ini kebesaran Allah, ini kemuliaan Allah. Lalu kemuliaan Allah yang bagian mana yang dimaksudkan di dalam ini ayat yang menjadikan perkara kita harus berbangga dengan adanya perkara tersebut? Maka saudara ikhwan rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membahas ini ayat, saya nggak mau hanya bahas dengan terjemahan, saya nggak mau hanya membahas dengan artinya Al-Qur'an, saya nggak mau. Kita sama-sama bahas dengan ilmunya Al-Quran, itu diperdalam, itu dipelajari dengan sebuah ilmu yang dijuluki ataupun disebut dengan ilmu tafsir. Ulama-ulama kita semua pasti mengajarkan kepada santrinya ilmu tafsir. Para santri-santri di sini pasti kalian semua di pondok-pondok kalian belajar yang namanya kitab tafsir, dan rata-rata yang dipelajari, yang diajarkan, yang kita belajar itu kitab tafsirnya tafsir Jalalain. Rata-rata hampir setiap pondok belajar yang tafsir Jalalain. Sedangkan saudara, satu Al-Quran bukan hanya satu kitab tafsirnya, ada banyak kitab-kitab tafsir karangan-karangan para ulama. Ada banyak kitab-kitab tafsir yang dibuat oleh para ulama-ulama kita terdahulu, ulama-ulama salaf ataupun ulama-ulama khalaf. Itu banyak mengarang berbagai macam kitab yang menjelaskan tentang tafsir ayat Al-Quran, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada satu kitab itu namanya apa? Ada satu kitab tafsir karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada kitab tafsir karangan Al-Imam Bahawi. Ada kitab tafsir karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Ada kitab tafsir karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, maka saya untuk menjelaskan ini ayat, untuk menjelaskan memperdalam ini ayat, saya bawa dua kitab. Yang pertama kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan daripada Al-Imam Baghawi. Yang kedua kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Yang mana di dalam kedua kitab tafsir tersebut menerangkan dan juga menjelaskan mengenai kedua perkara yang tadi saya sampaikan. Kita bahas dulu yang pertama saudara, fadlullah, kemuliaannya Allah. Di dalam ini ayat, fadlullah itu bukan termasuk Allah menciptakan surga neraka, bukan termasuk Allah ciptakan alam muka bumi dengan isinya, tapi fadlullah fi hadhil ayat, kemuliaan Allah di dalam ini ayat yang dijelaskan di dalam ini surat, itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu adalah kemuliaannya Allah. Al-Quran itu keagungannya Allah, kebesarannya Allah yang Allah berikan kepada kita, yang kita diwajibkan untuk berbangga dan berbahagia dengan adanya Al-Quran. Tapi ada ikhtilaf ma bainal ulama, ada perbedaan antar para ulama. Yang mana saudara? Sayyidina Abbas itu mengatakan, fadlullah laisa min Al-Quran, kemuliaan Allah bukan termasuk dari Al-Quran,
tapi kemuliaan Allah adalah ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang bertanya kepada saya, mana yang benar? Al-Quran atau ilmu? Maka masyhur, al-masyhur, pendapat yang paling banyak, pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, yang mayoritas ulama berpendapat kemuliaan Allah adalah Al-Quranul Karim. Pertanyaannya saudara, saya tanyakan kepada semua jamaah, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Semua jamaah di sini yang tinggal di tempat ini, yang hadir pada malam hari ini, saya tanyakan, kalian di rumahnya punya Al-Quran atau tidak? Kurang kompak, punya atau tidak? Saya tanya dulu sama yang kaum ibu-ibunya. Ibu, siap semangat? Siap dilanjut? Siap gak ngobrol? Betul? Saya tanya, jawab sing tarik, jawab sing semangat. Boga Al-Quran te? Al-Quran dibaca te? Benar? Yakin? Lamun ker aya gosip, sia lu milih gosip atau Al-Quran? Jawab sing jujur, lamun teu jujur kuaing doakeun salaki sia kawin deui. Jawab sing jujur, lamun ker aya gosip, lamun ker aya sinetron, leuwih milih sinetron atau Al-Quran? Yang laki-laki sekarang gantian, yang laki-laki kemana ini laki-laki? Nyumput kabeh sianya. Aya di luhur, aya nu hiji di sebelah masjid, nah aya di dia nah. Yang laki-laki semuanya jawab yang kompak, punya Al-Quran atau tidak? Al-Qurannya dibaca atau tidak? Lamun ker aya bola mainnya. Kemarin Piala Dunia apa nih? Siapa yang menang Piala Dunia kemarin? Siapa yang menang? Argentina menang. Argentina menang. Lamun ke Piala Dunia, sia lu milih maca Al-Quran atau nonton Piala Dunia? Inna lillahi wa inna ilaihi. Saudara, saya bertanya seperti ini bukan bermaksudkan untuk memalukan kalian di hadapan saya, bukan. Karena sudah menjadikan fakta, tidak bisa kita pungkiri. Bukan hanya umat yang di sini, tapi seluruh umat di zaman sekarang sudah banyak orang-orang yang lupa dengan Al-Quran. Banyak orang-orang umurnya 20 tahun, umurnya 25 tahun, 30 tahun sudah punya anak. Giliran disuruh baca Al-Quran, aduh beb, maaf saya masih ikro 4. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya tanya, kira-kira dalam satu hari lebih banyak kita megang Al-Quran atau lebih banyak kita pegang handphone? Bangun tidur yang dicari, mau tidur yang dicari, lagi makan yang dicari, masuk kamar mandi yang dibawa. Ya arek naon membawa handphone ke kamar mandi sih. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sekarang anak-anaknya, saya tanya, anak-anak zaman sekarang yang masih kecil-kecil nih, lebih sering ngaji di masjid atau mainin handphone? Di masjid atau main handphone? Tapi sekarang ada yang berubah, saudara. Bukan handphone yang dibawa, lato-lato yang dibawa. Sebenarnya saya sumpah dengan suaranya ini. Bangun tidur saya dengar itu suara. Mau tidur saya dengar itu suara. Lagi makan saya dengar itu suara. Bahkan setiap kota yang saya datangin pasti saya lihat anak-anak yang lagi main itu lato-lato. Sebenarnya saya sumpah, tapi ada bagusnya. Ada bagusnya. Apa bagusnya? Karena itu perkara akhirnya banyak anak-anak yang lepas dari handphone. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tapi ingat, saya ngomong seperti ini bukan mempromosikan lato-lato, bukan. Karena banyak juga dampak buruknya. Jangan pun orang lain, anak saya sendiri benjol kepalanya gara-gara lato-lato itu.
Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi yang pertama adalah Al-Qur'an. Sampai sini jelas? Sampai sini paham? Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari ini tempat kecuali kita semua menjadi orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saudara, rahmatnya Allah, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita semua hambanya, makhluknya itu juga banyak. Allah ciptakan kita sebagaimana sempurnanya makhluk, sempurnanya ciptaan dengan punya akal. Ini kasih sayangnya Allah, ini hadiah dari Allah, ini cintanya Allah. Allah berikan kecukupan di dalam hidup kita, punya rumah untuk berteduh, bisa makan, bisa minum, kita punya pakaian untuk dipakai. Itu rahmatnya Allah, itu kasih sayangnya Allah. Lalu kasih sayang Allah yang mana yang dimaksudkan di dalam ini ayat? Saudara, perkara semua yang tadi saya sampaikan itu bukan kasih sayangnya Allah yang dimaksudkan di dalam ini ayat. Karena rahmatnya Allah, cintanya Allah, sayangnya Allah kepada kita semua. Dan inilah perkara yang membuat kita mulia, yaitu Allah menjadikan kita semua yang berkumpul pada ini malam adalah umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini saudara, ini yang membuat kita mulia, ini yang membuat kita agung. Sebagaimana afdalul ummat, paling afdalnya umat, paling baiknya umat yang Allah berikan kepada kita, karena kita terikat dan bersandar kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ada sebuah syair mengatakan alladzi mata'allaq bin nabi akramahu Allah fid dunya wal akhirah. Apapun yang terikat kepada Nabi, apapun yang bersandar kepada Nabi, itu perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Lisan-lisan kalian, mulut-mulut kalian yang pada ini malam basah dengan salawat kepada Nabi, maka itu adalah lisan-lisan yang akan basah dengan telaganya baginda Nabi di surga kala. Hati-hati kalian, jiwa-jiwa kalian yang pada malam hari ini mengagungkan baginda Nabi, memuliakan baginda Rasul, mengorbankan jiwa, raga, hartanya untuk hadir pada ini malam, adalah jiwa-jiwa yang akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari ini tempat kecuali kita meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, berkumpulnya kita pada ini malam bukan panitia yang mengundangnya, bukan saya yang mengundang, bukan kiainya yang mengundang, bukan ustadznya yang mengundang, tapi kalian hadir pada ini malam karena langsung diundang oleh baginda Nabi, langsung diberikan hidayah taufik oleh Allah. Karena dikatakan wa may yuridullahu khairan falyufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, kepada umatnya, falyufaqihu fiddin, maka akan diberikan jalan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saudara, kita hadir pada ini malam, kita duduk pada ini tempat, sama-sama bersolawat kepada Nabi, sama-sama kita memuliakan baginda Rasul, sama-sama pada ini malam kita menghadiri sebuah acara di dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ikhwan rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai daripada perkara Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi, ini pembahasan sangat-sangatlah begitu panjang. Ini pembahasan sangat-sangatlah begitu banyak. Karena saudara, kalau seandainya saya bawa semua kitab yang saya pelajari mengenai Isra wal Mi'rajnya Nabi, itu satu panggung ini saja. Kalau kitab-kitab tentang kejadian Isra wal Mi'rajnya Nabi dikumpulkan dalam ini panggung nggak bakal cukup menampung daripada kitab tersebut. Saya ceramah 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak bakal cukup untuk menjelaskan mengenai kejadian Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi. Karena ini sebuah kejadian yang begitu agung, ini sebuah kejadian yang begitu besar, ini sebuah kejadian yang begitu mulia, yang hadiah tersebut diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ikhwan rahimakumullah, sedikit saja kita bahas
mengenai kejadian Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi.